Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang perdarahan, pada kehamilan ya, meliputi perdarahan pada usia kehamilan muda ataupun pada nanti usia kehamilan tua, atau maksudnya di atas 20 minggu dan sebelum 20 minggu. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, jadi perdarahan pada kehamilan itu pertama ya garis besarnya antepartum, intrapartum atau postpartum lah ya. Intrapartum atau postpartum lah ya, dibagi jadi 2. Kemudian, perdarahan, antepartum itu dibagi jadi 2. Ini review dulu ya. Dibagi jadi 2 yaitu sebelum usia 20 minggu dan setelah usia 20 minggu atau disebut hamil muda atau hamil tua lah ya. Kemudian dua yang 20 minggu, untuk 20 minggu itu dibagi sebelum 20 minggu itu ada abortus, kemudian KET, kemudian mola. Ya, ada 3. Kemudian yang setelah 20 minggu juga ada 3 yaitu, Sulusio plasenta, plasenta previa, dan, eee, Sulusio plasenta, plasenta previa, dan fasa previa. Jadi ada 3 juga yang, eee, hamil tua. Kemudian kalau misalnya postpartum ya tergantung penyebabnya ya, ada yang 4 itu ya, TIR, kemudian apalagi tisu, tonus, sama trombin ya. Jadi ada 4 T penyebab, perdarahan postpartum. Oke, pertama, oke, oke. Yang pertama itu abortus tadi ya. Di antara, 3 di antara tadi ya 3 yang pertama 3 pada kurang dari 20 minggu atau hamil muda ya perdarahannya. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya hamil, dilihat usianya. Kalau usia kehamilannya kurang dari 20 minggu, jangan memikirkan slow placenta atau plasenta previa atau pasa previa. Jadi yang kalau kurang dari 20 minggu hanya ada 3 pilihannya, abortus, mola, dan KET. Nah, kemudian abortus. Ini abortus ini intinya secara gampangnya, dia diagnosisnya dengan apa? Perdarahan ya, pastinya perdarahan ya. Kemudian perut nyeri, pengeluaran sebagian produk konsepsi, serviks dapat tertutup maupun terbuka, gitu ya. Kemudian, eee, pre tata laksana umum, ya. Klasifikasinya dulu ya. Pertama kita klasifikasinya, jadi gampangnya yang pertama itu adalah klasifikasinya ini dilihat dari, adanya, ekspulsi jaringan atau tidak, kemudian serviksnya terbuka, OOE-nya terbuka atau tidak gitu ya, cuman dari 2 hal itu ya. Nah, gampangnya jadi dia berurutan mulai dari imminence, incipient, incomplete, complete, sama komplit lah ya. Kalau miss abortion intinya dia aborsi tapi nggak ketahuan gitu ya, tidak ada keluar darah, pokoknya tidak ada nyeri perut gitu. Itu miss abortion. Nah, kalau yang imminence, incipient, incomplete, dan complete, oke kalau imminence itu hanya keluar darah saja. UUE-nya itu masih tertutup. Kalau misalnya keluar darah saja, UUE-nya terbuka, berarti sudah incipient. Tapi kalau UE-nya terbuka, kemudian sudah ada jaringan yang keluar, itu jadi incomplete. Kemudian kalau misalnya jaringannya sudah ada yang keluar, kemudian UE-nya sudah tertutup kembali, jadi komplit. Nah, gampangnya gitu. Jadi, eminence cuman keluar darah, tapi OE-nya tertutup. Kalau keluar darah, OE-nya terbuka, jadi insipient. Kalau misalnya sudah terbuka, keluar jaringannya,
itu jadi inkomplit. Kalau kemudian OE-nya sudah tertutup kembali, jadi komplit, gitu ya. Jadi itu suatu proses yang berkelanjutan nah ya. Nah ini tadi gambarnya eminence itu keluar darah kemudian OE-nya tertutup. Kalau sudah terbuka insipient. Kemudian incomplete berarti jaringannya sudah keluar dan masih terbuka. Kalau jaringannya sudah keluar kemudian sudah tertutup kembali jadi komplit. Oke. Kemudian tata laksana umumnya periksa tanda vital, kemudian periksa tanda-tanda syok ya, kalau ada tanda-tanda syok ya resusitasi cairan gitu ya. Kemudian, antibiotik bila tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, dikasihnya 3 ya. Ini juga tata laksana pada chorioamnitis. Jadi, ampicillin 2 gram, kemudian 1 gram setiap 6 jam, itu ya. Kemudian sampai bebas demam kan gitu ya. Kemudian gentamicin 5 mg/kg berat badan setiap 24 jam, kemudian 1 kali sehari ya, kemudian metronidazole 3 kali 500 mg. Ini sama dengan tata laksana chorioamnionitis. Kemudian lanjut. Nah, kalau eminence, nah ini tata laksana khusus ya. Kalau misalnya eminence berarti pertahankan kehamilan, ya kan. Kemudian bed rest, jangan melakukan aktivitas fisik atau hubungan seksual dulu. Kemudian tidak ada pengobatan khusus. Kemudian jika perdarahan berhenti, pantau kondisi ibu selanjutnya pada pemeriksaan prenatal atau termasuk pemantauan HB, USG Panggul Serial setiap 4 minggu. Jika perdarahan tidak berhenti, kondisi janin dengan USG ya, evaluasi janin ya dengan USG. Kemudian kalau incipient artinya kan tadi sudah terbuka tapi belum ada, eee, belum ada apa, belum ada jaringan yang keluar. Nah tapi ini kalau sudah incipient berarti, dia harus dikeluarkan. Jika usia kehamilan kurang dari 16 minggu, itu evakuasi isi perut. Jika evakuasi tidak dapat dilakukan, berikan ergometrin. Rencanakan evakuasi segera. Kemudian jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu, tunggu pengeluaran hasil konsepsi secara spontan. Ya, jadi kalau misalnya kurang dari 16 minggu ya dievakuasi ya, artinya dikuretase lah ya. Kalau lebih dari 16 minggu, sebisa mungkin dengan spontan. Jadi dikasih oksitosin 40 mili international unit dalam 1 liter NaCl, kecepatannya 40 tetes per menit. Lakukan pemantauan pasca tindakan setiap 30 menit selama 2 jam. Oke. Lakukan evaluasi tanda vital, oke, urin setiap 6 jam selama 24 jam. Bila pantauan baik dan kadar Hb lebih dari 8 gram, ibu boleh dipulangkan. Ya jadi, kalau misalnya kuretase cukup 1 hari ya, habis itu boleh pulang. Kemudian incomplete sama, kalau misalnya incomplete berarti dia, apa, harus dievakuasi. Jika perdarahan ringan atau sedang kehamilan kurang dari 16 minggu, gunakan jari atau forceps cincin. Nah, untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Ya, kemudian jika perdarahan berat atau usia kehamilan kurang dari 16 minggu, dia dilakukan AVM ya, dengan, vakum manual, koretase tajam sebaiknya hanya dilakukan bila AVM tidak tersedia. Oke, kemudian jika evakuasi tidak dapat segera dilakukan, berikan ergometrin. Usia kehamilan lebih dari 16 minggu, kalau dia lebih dari 16 minggu, baru kita, induksi ya, dengan oksitosin 40 international unit dalam 1 liter, kecepatan 40 tetes per menit. Nah, jadi kalau soalnya kan kalau sudah di atas 16 minggu, itu kan sudah terbentuk tulang-tulang gitu ya. Jadi sebisa mungkin dikeluarkan secara utuh. Kecuali kalau nggak bisa ya terpaksa dia harus dikuret. Kalau abortus komplit jadi tidak perlu evakuasi lagi. Cukup berikan
tablet tambah darah selama 2 minggu, kalau berat transfusi darah, evaluasi setelah 2 minggu. Nah, kalau miss abortion, kalau usia kurang dari 12 minggu sebaiknya pakai AVM. Kalau 12 sampai 16 minggu pakai kuret. Kuret tajam maksudnya di sini ya, pakai kuret tajam. Kalau 16 sampai 22 minggu, ini sebaiknya dikeluarkan secara utuh, artinya induksi. Oke. Kemudian, nah ini tambahan ya, alat kontrasepsi dalam rahim pasca keguguran. Jadi pasca keguguran 14 minggu setelahnya sudah bisa subur kembali, 14 hari. Kemudian AKDR umumnya dapat dipasang, kecuali ada infeksi ya. Teknik pemasangan AKDR masa interval digunakan untuk abortus trimester pertama. Jika abortus terjadi di atas usia kehamilan 16 minggu, harus dilakukan oleh tenaga yang mendapat pelatihan khusus. Ya, nanti kita bahas lebih ininya tentang kontrasepsi ya. Kemudian nih AVM, ya ini tekanan negatif sebesar 1 atm ya. Ya, ini tata cara AVM aja ya. Oke. Intinya AVM ini direkomendasikan pada abortus kurang dari 12 minggu. Kalau sudah di atas 12 minggu, pakai kuret tajam. Nah, kemudian yang kedua mola. Kalau mola ini ciri khasnya perdarahan, kemudian dia mual muntah yang hebat, kemudian uterusnya lebih besar. Nah, tidak ditemukan janin intrauterus atau tidak ada di JJ-nya ya. Kemudian bisa ada tanda-tanda tirotoksikosis. Nah, ini yang mola ya. Kemudian predisposisinya usia terlalu muda atau terlalu tua, riwayat kehamilan mola sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan penggunaan oral kontrasepsi. Nah, intinya kalau misalnya mola, ciri khasnya tadi ya, kalau mola dia 3 nih ciri khasnya. Ya perdarahan pasti. Kemudian yang kedua, ada mual muntah yang hebat. Kemudian yang ketiga, usia kehamilannya lebih tinggi. Ya, atau yang keempat tidak ada DJJ-nya ya kalau sudah di atas 12 minggu kan harusnya sudah ada DJJ ya di atas 12 minggu. Nah, tata laksana umumnya apa tuh? Kasus ini tidak boleh ditata laksana pada fasilitas kesehatan dasar. Nah, jadi dia harus lengkap karena kemungkinan perdarahannya lebih tinggi ya. Kemudian jika serviks tertutup, pasang laminaria. Nah, jadi dipasang dulu laminaria 24 jam. Kemudian nanti baru kuret. Kuretnya dengan APM ya, sebisa mungkin dengan AVM. Sementara proses evakuasi berlangsung, pasang infus oksitosin 10 unit dalam 500 mili, kecepatan 40 tetes per menit. Nah, berarti, kalau tadi kan 40 unit dalam 1000, ini berarti 20 unit, tapi dalam 1000 tapi cuman dikasih 500 mili ya. Kemudian, nah selanjutnya yang dipantau apa? Jadi tadi ya, koretnya harus dengan koret tumpul aja ya, dengan AVM, bukan koret tajam, karena berisiko perdarahan pada mola. Kemudian selanjutnya dipantau apa? HCG serum setiap 2 minggu. Nah, bila HCG serum terus menetap atau naik dalam 2 kali pemeriksaan, ibu dirujuk ke rumah sakit tersier karena curiganya apa? Karsinoma. Kemudian HCG urin yang belum memberikan hasil negatif setelah 8 minggu juga mengindikasikan perlu dirujuk. Nah, jadi dia diperiksa setiap 2 minggu. Kalau nggak negatif sampai 8 minggu, nah juga dirujuk. Kemudian yang ketiga yaitu KET. Kalau KET ini ciri khasnya trias ya. Yang pertama perdarahan, kemudian amenore, kemudian perdarahan, amenore, kemudian pucat. Ya, perdarahan, amenore, kemudian pucat. Artinya ada bercak perdarahan, kemudian anemia, pucat ya. Kemudian yang ketiga, eee, nyeri perut. Oke, nyeri perut ya. Nyeri perut,
amenorrhea, kemudian pucat. Ya, ini, dari bercak hingga jumlah sedang. Jadi bisa aja jumlahnya sedikit kan soalnya perdarahannya bisa, eee, apa, di dalam perut ya, nggak keluar. Nah, faktor predisposisinya ini oh ya ini tanda-tandanya ya. Jadi ada bercak, kemudian kesadaran menurun, bisa sampai kesadaran menurun ya. Kemudian pucat tadi ya karena ada anemia, hipertensi, hipovolemia, oke. Kemudian nyeri perut, nyeri goyang porsio dan serviks tertutup. Nah, itu nyeri goyang porsio juga salah satu khasnya ya. Kemudian faktor predisposisi, riwayat ektopik sebelumnya, riwayat operasi di daerah tuba gitu ya. Kemudian infertil, penggunaan AKDR, nah itu berisiko juga ya. Infeksi saluran kemih, brutus sebelumnya, riwayat promiskuitas ganti-ganti pasangan ya, atau riwayat seksualisaria sebelumnya. Tata laksananya diberikan RL lah ya, pokoknya kita, lakukan apa, resusitasi cairan dulu ya, 2 liter dalam 2 jam pertama, kemudian rujuk ke rumah sakit. Kemudian, jika terjadi kerusakan berat pada tuba, lakukan salpingektomi. Jadi di salpingektomi, jika kerusakannya ringan, usahakan melakukan salpingotomi untuk mempertahankan tuba. Jadi diharapkan juga masih bisa hamil lagi gitu ya kalau kerusakannya ringan. Kemudian diberikan sel fosforescens 60 miligram per hari selama 6 bulan. Oke, sama 6 bulan ya. Nah, kemudian tadi sudah 3 ya, jadi abortus, kemudian mola, mola ciri khasnya tadi usia kehamilannya lebih besar, mual muntahnya lebih berat. Kemudian ada KET, trias KET itu amenorrhea, kemudian nyeri perut dan, eee, apa, amenorrhea, nyeri perut, kemudian perdarahan ya. Itu triasnya dari, KET. Nah, kemudian kita masuk ke perdarahan di, hamil tua ya.